Ada seorang musafir itu yang cukup viral yang bernama Joko Kendil. Ajaibnya, konon Joko Kendil ini selalu dikawal khodamnya itu yang berbentuk khodam macan putih. Banyak orang-orang yang hanya sekedar berfoto bersama Joko Kendil ini, ada yang mengajaknya berdiskusi, mengajaknya bicara, ada yang memberi rokok, memberi minuman, memberi makanan, memberi uang, dan bahkan ada orang-orang yang meminta doa berkah dari beliau. Siapa sebenarnya Joko Kendil ini? Ilmu apa yang dimilikinya? Kali ini kita kuak misteri musafir Joko Kendil ini secara tuntas. Simak videonya sampai selesai ya, karena Anda akan mendapatkan sebuah ilmu hikmah yang sangat berharga sekali yang tidak ada di manapun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La hawla wa la quwata illa billah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Joko Kendil itu merupakan suatu cerita legenda itu dari daerah Jawa Tengah. Cerita ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang pendek dan apabila dilihat dengan seksama itu bentuknya itu mirip kendil. Kendil adalah sebuah periuk di zaman dulu yang gunanya itu untuk menanak nasi. Dikisahkan bahwa Joko Kendil ini menikah dengan putri seorang raja dan akhirnya Joko Kendil itu berubah menjadi laki-laki yang gagah dan tampan dan hidup berbahagia. Hal ini memang sebenarnya Joko Kendil itu sejak lahir tubuhnya itu memang telah dirubah seperti kendil atas kehendak dewata. Baru nanti setelah bertemu dan menikah dengan seorang putri, maka tubuhnya itu akan berubah menjadi seorang pria yang gagah dan tampan. Musafir Joko Kendil. Viral di media sosial tentang sosok musafir itu yang dijuluki dengan Joko Kendil. Musafir ini berjalan dengan sangat cepat dan tanpa alas kaki, pemirsa. Tubuhnya pendek, selalu memakai pakaian hitam-hitam, memakai topi petani ya yang warnanya itu hijau, memakai sorban berwarna hijau dan membawa sebuah tongkat. Musafir Joko Kendil ini menurut pengakuannya bahwa beliau itu dikawal oleh sosok khodam macan putih. Macan putih ya dalam legenda spiritual Jawa itu merupakan salah satu dari beberapa khodamnya Prabu Siliwangi. Di waktu kepepet, konon beliau itu akan menaiki khodam macan putih tersebut sehingga jalannya menjadi lebih ringan tanpa ada rasa lelah. Setelah viral itu banyak sekali orang-orang yang mencarinya itu untuk berbagai tujuan. Ada yang ingin memberinya uang, memberinya sedekah, memberinya makanan, ada yang ingin bersalaman dan sekedar berfoto-foto, ada yang ingin ngajak cerita-cerita ya atau berdiskusi, dan bahkan itu ada yang meminta berkah doa kepada musafir Joko Kendil ini untuk berbagai keperluan, misalnya penyembuhan penyakit, penglarisan dan lain sebagainya. Biografi Joko Kendil. Joko Kendil itu sebenarnya bukan nama aslinya. Joko Kendil hanyalah julukan itu yang disematkan oleh gurunya kepada beliau. Hal itu mungkin karena beliau mempunyai postur yang pendek seperti dalam cerita legenda yang sudah saya jelaskan tadi. Nama asli Joko Kendil ini adalah Kusnan ya. Beliau lahir di Demak itu tahun 1981. Kedua orang tuanya sudah meninggal namun beliau masih punya saudara perempuan. Joko Kendil ini menurut pengakuannya adalah murid dari Kiai Haji Ashadi Guntur Demak. Beliau memilih menjadi musafir sejak dari tahun 2001 dan di usia 19 tahun. Joko Kendil memulai melakukan musafir itu diawali dari Alas Purwo Banyuwangi sampai dengan Pulau Madura. Beliau selalu mengunjungi makam-makam para ulama, para wali-wali Allah untuk berziarah. Selain itu juga ya, beliau itu juga mengunjungi petilasan-petilasan zaman dulu ya, seperti Goa Langse di Parangtritis dan lain sebagainya. Keunikan dan keanehan Joko Kendil. Musafir Joko Kendil ini menurut kami itu mempunyai keunikan-keunikan dan keanehan-keanehan dalam dirinya. Di antaranya, yang pertama, beliau itu selalu memakai pakaian yang sama, yaitu hitam-hitam dan tidak pernah ganti. Kalau pakaian tersebut itu kotor, kemudian dicuci di masjid terdekat, lalu setelah kering dipakai kembali. Dan anehnya, pakaian tersebut masih belum sobek-sobek.
Padahal menurut pengakuannya, pakaian tersebut sudah sejak tahun 2001. Pakaian tersebut adalah pemberian langsung dari gurunya, yaitu Kiai Ashadi Guntur Demak. Yang kedua, dalam melakukan perjalanan, beliau itu tidak memakai alas kaki apapun, pemirsa. Istilahnya langsung menginjak bumi. Hal ini memang di zaman dulu banyak dilakukan oleh orang-orang dalam menjalani lelaku spiritual tertentu. Kemudian yang ketiga, meskipun hujan ya, Ki Joko Kendil ini tetap melakukan perjalanan dan tidak berhenti selama belum sampai tempat tujuan. Kemudian yang keempat, beliau melakukan musafir ini sejak tahun 2001. Nanti berakhir itu sampai tahun 2025 lebih 15 hari. Dan nanti beliau itu akan sowan kembali kepada gurunya untuk menerima wejangan selanjutnya. Yang kelima, gaya bicara Joko Kendil ini cukup aneh dan terkadang sulit dipahami oleh orang awam, pemirsa. Ada sebuah bahasa-bahasa yang memang harus ditakwil dan tidak bisa ditelan mentah-mentah. Contohnya seperti menaiki khotam harimau putih, kemudian bisa terbang di udara, dan bahasa-bahasa spiritual yang lainnya. Kemudian yang keenam, Ki Joko Kendil walaupun tidak bekerja, tetapi beliau itu gemar bersedekah. Ketika dikasih makanan atau uang oleh orang-orang yang ada di jalan ya, beliau itu menyedekahkan pemberian tersebut kepada orang-orang di ember-ember toko yang belum makan, kepada anak-anak, dan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian yang ketujuh, ketika ditanya seseorang kenapa jalan itu harus menggunakan tongkat, jawab Ki Joko Kendil yaitu agar jalannya itu lurus. Nah, jawaban tersebut itu sebenarnya mengandung filosofi yang begitu besar, pemirsa. Filosofi seperti itu di zaman dulu digunakan oleh para wali Allah itu dalam mensiarkan agama Islam di Nusantara ini, terkhusus oleh beliau Sunan Bonang. Kemudian yang kedelapan, ketika Joko Kendil diajak foto, dimintai doa berkah, diwawancarai, beliau itu selalu ikhlas menerimanya dan tidak mempermasalahkan apapun. Semua beliau layani itu dengan tulus dan baik hati. Kemudian yang kesembilan, Ki Joko Kendil itu selalu menikmati semua makanan dan tidak membeda-bedakan makanan apapun itu. Yang terpenting makanan tersebut adalah halal. Yang kesepuluh, ketika beliau dimintai doa berkah, beliau itu tidak menarifkan mahar tertentu. Bahkan malah terkadang menolak diberikan uang, pemirsa. Bukan seperti oknum-oknum spiritual yang malah menjadikannya itu lahan bisnis, bahkan lahan untuk menipu pasien. Yang ke-11, beliau Joko Kendil itu orangnya sangat sopan, apa adanya, dan tidak silau dengan yang namanya harta kemewahan dunia. Pengalaman mistis dan spiritual Ki Joko Kendil. Dalam beliau melakukan lelaku musafir, maka tak lepas dari yang namanya gaib, mistis, dan spiritual. Joko Kendil itu mengalami banyak sekali kejadian-kejadian mistis dan spiritual yang mungkin jarang orang mengalaminya. Dan belum tentu seseorang itu kuat menjalankannya, pemirsa. Inilah berbagai pengalaman mistis dan spiritual Ki Joko Kendil. Yang pertama, beliau mulai melakukan lelaku musafir diawali dari Alas Purwo. Menurut penuturannya, beliau berada di Alas Purwo itu selama 3 tahun itu tanpa berkumpul dengan manusia, pemirsa. Beliau hanya berkumpul dengan para binatang dan makhluk-makhluk gaib. Bayangkan jika Anda yang melakukan ini, mungkin belum tentu kuat. Perlu diketahui bahwa ini itu sebenarnya adalah lelaku orang-orang di zaman dulu dalam menggali hal-hal spiritual. Kalau orang zaman sekarang itu jarang yang kenal ritual-ritual semacam ini. Orang zaman sekarang yang paling dicari itu hanyalah dunia. Makan enak, banyak uang, kendaraannya bagus, rumah bagus. Kemudian setelah itu dipamerkan di sosial media dan mengakui loh, ini saya kaya. Yang kedua, ketika melakukan ritual di Alas Purwo tersebut, Joko Kendil itu pernah mau dimakan itu oleh sosok ular yang besar. Namun kemudian ditolong oleh sosok macan putih yang sekarang itu menjadi khodamnya. Khodam macan putih ini ada namanya ya. Menurut pengakuan Ki Joko Kendil, namanya itu adalah Dato Ngawuk atau mungkin Dado Ngawuk, mungkin seperti itu. Karena nada bicara beliau itu tidak begitu jelas, pemirsa. Wujud khodam ini adalah sebesar sapi. Nah, dalam memperoleh khodam macan tersebut, Joko Kendil itu harus melakukan tirakat puasa selama 3 hari.
Nanti di sesi-sesi akhir video ini saya akan jelaskan tentang puasa Ki Joko Kendil ini. Kalau kita bicara macan putih ya, memang sosok ini adalah salah satu dari sekian banyak khodam yang dimiliki oleh para spiritualis di zaman dulu. Salah satunya yang paling terkenal itu adalah Prabu Siliwangi. Beliau itu memiliki banyak sekali khodam-khodam sejenis macan putih ini pemirsa. Bahkan ilmunya sekarang itu masih ada untuk mengakses khodam-khodam macan putih tersebut. Di video selanjutnya akan saya kupas khusus mengenai ilmu khodam macan putih ini. Kemudian yang ketiga ya, Joko Kendil ini mempunyai tongkat khusus. Tongkat ini diambil dari batang ataupun ranting kayu kopi. Tongkat Ki Joko Kendil ini ditanam atau dipendam oleh beliau sendiri di sumber air Tiga Rasa, di mana sumber air ini berada di Dukuh Rejenu, Desa Japan, Kecamatan Dawe, Kudus, Jawa Tengah. Tepatnya itu di sebelah utara makam Sunan Muria. Menurut cerita ya, mata air ini adalah peninggalan dari Syekh Sadali yang merupakan murid dari Sunan Muria. Tongkat Ki Joko Kendil tersebut dipendam di mata air Tiga Rasa sejak tahun 2003, kemudian baru diambil di tahun 2021, dan sekarang tongkat tersebut selalu beliau bawa kemana-mana. Yang keempat, Joko Kendil itu juga mempunyai topi berwarna hijau pemirsa, di mana topi ini beliau dapatkan itu di Goa Langse, Parangtritis. Topi ini diberikan oleh seseorang. Kita tahu ya bahwa Goa Langse itu adalah salah satu goa yang cukup keramat dan tidak semua orang itu mampu melakukan tirakat di sana. Meskipun topi beliau hanya topi biasa ya, topi petani biasa, tetapi historinya itu sangat luar biasa sekali. Yang kelima, Joko Kendil itu mempunyai sorban yang berwarna hijau yang selalu beliau kalungkan di leher. Sorban ini adalah pemberian dari salah satu orang di pondok pesantren di daerah Banyumas. Beliau tidak mau menyebutkan siapa orang tersebut dan nama pondoknya pemirsa. Karena sorban ini pemberian dari pondok pesantren, tentunya ada berkah tersendiri. Karena mungkin saja ya sorban ini telah didoakan atau diisi ilmu hikmah oleh kiai pondok tersebut. Yang keenam, di suatu hari Ki Joko Kendil itu pernah dihadang oleh sekawanan begal ataupun perampok. Namun akhirnya malah perampok tersebut tidak jadi merampok Ki Joko Kendil, tetapi malah mengajak Ki Joko Kendil tersebut untuk bercengkrama, berdiskusi bersama, dan Joko Kendil itu diberinya beberapa bungkus rokok. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa Allah itu menjaga Ki Joko Kendil dari orang-orang yang berniat jahat kepadanya. Amalan ilmu gaib, ilmu hikmah Ki Joko Kendil. Secara langsung ataupun tidak langsung ya, Ki Joko Kendil ini adalah pengamal ilmu-ilmu hikmah atau ilmu-ilmu gaib, di mana ilmu-ilmu hikmah ini adalah memang pegangan para wali Allah, para kiai, para ulama, dan para pendekar-pendekar spiritual di zaman dulu. Amalan-amalan Ki Joko Kendil tidak bermacam-macam dan cukup simpel saja pemirsa. Namun bobot amalan tersebut itu mungkin sangat luar biasa sekali. Dan mungkin tidak semua orang sanggup melakukannya. Inilah amalan-amalan ilmu gaib ataupun ilmu hikmah Ki Joko Kendil. Yang pertama, beliau diijazahkan amalan oleh gurunya Kiai Ashadi Guntur Demak, yaitu bacaan sholawat, bacaan Al-Fatihah, dan bacaan istighfar. Amalan inilah yang menjadi bekal Ki Joko Kendil dalam melakukan musafir pemirsa. Selama berpuluh-puluh tahun amalan ini beliau dawamkan terus ya, baik ketika di jalan, di makam, ataupun di masjid. Yang kedua, amalan Ki Joko Kendil selanjutnya adalah melakukan sholat 5 waktu dengan sangat rajin sekali dan tepat waktu. Tidak pernah dijamak ataupun dikodok. Beliau ketika mendapati waktu-waktu sholat itu selalu mampir di masjid-masjid terdekat. Yang ketiga, amalan Ki Joko Kendil selanjutnya yaitu beliau selalu melakukan zikir dan doa di waktu antara azan dan iqomah dan setelah melakukan sholat 5 waktu. Yang keempat, beliau selalu rutin mengucapkan basmalah ketika mau melakukan sesuatu. Seorang ahli spiritual itu pasti tahu bahwa basmalah adalah pokok dari seluruh doa, bahkan merupakan intisari dari kitab suci Al-Quran. Yang kelima, amalan selanjutnya yaitu beliau selalu mengunjungi atau tabarukan kepada para wali-wali Allah yang sudah wafat,
yaitu dengan mengunjungi makam-makam para wali Allah tersebut. Yang keenam, ketika dimintai doa berkah itu beliau selalu mengucap kalimah syahadat itu sebanyak 3 kali. Kemudian dilanjutkan surat Al-Fatihah, sholawat, dan kemudian beliau berdoa. Yang ketujuh, amalan selanjutnya yaitu beliau melakukan puasa itu di hari-hari khusus, yaitu di hari Rabu Pon, Kemis Wage, dan Jumat Kliwon. Kalau kita tahu bahwa puasa-puasa tersebut itu sebenarnya adalah salah satu teknik ritual puasa itu warisan dari beliau Raden Mas Said atau Kanjeng Sunan Kalijaga. Dalam hari-hari tersebut itu mengandung asror ataupun rahasia-rahasia gaib yang tidak semua orang itu mengetahuinya. Yang kedelapan, ada sebuah amalan doa dari Ki Joko Kendil yang berbahasa Jawa, yaitu Sugeng Rahayu, Rahayu marang Gusti Allah. Meskipun dengan bahasa Jawa, tetapi sebenarnya ya doa ini sangat besar sekali maknanya, mencakup segala keselamatan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan, inilah amalan yang paling berat dari Ki Joko Kendil. Amalan ini tidak semua orang mengerti dan memahaminya secara benar. Dan ini adalah amalan tingkat tinggi pegangan para wali, para kiai-kiai di zaman dulu. Amalannya yaitu ojo edan awae nanging edano marang Gusti Allah. Maknanya amalan tersebut sangat dalam sekali ya, yaitu masuk dalam taraf makrifat kepada Allah. Saya tidak berani mengungkapkannya di sini pemirsa, karena memang harus membutuhkan lelaku dan tidak sembarangan. Wejangan dan ramalan Ki Joko Kendil. Ketika ditemui oleh orang-orang ya, Ki Joko Kendil selalu dimintai doa, nasihat, wejangan-wejangan, dan bahkan beliau Ki Joko Kendil itu menjelaskan tentang ramalan masa depan. Wejangan-wejangan tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mugo-mugo jagate ndang aman. Artinya semoga saja ya bumi ini aman dari segala mara bahaya dan bencana. Khususnya adalah bumi Nusantara ini pemirsa. Karena kita tahu bahwa Indonesia itu sedang banyak sekali masalah-masalah. Mulai dari pembunuhan berencana sampai dengan para koruptor-koruptor negara yang sangat merugikan sekali. Yang kedua, wong urip diakei ibadah, ndonyo ora suwe. Maknanya yaitu bahwa orang hidup itu harus banyak-banyak beribadah. Karena dunia ini tidak akan lama pemirsa. Penjelasannya yaitu bahwa umur manusia itu sebenarnya sangat singkat. Dan bekal ibadahlah yang kita bawa ketika kita nanti meninggal dunia. Yang ketiga, muga-muga ora ono kejadian ning tahun 2030. Artinya semoga tidak ada kejadian apa-apa di tahun 2030 nanti pemirsa. Kejadian yang dimaksud oleh Joko Kendil itu adalah adanya banyak kematian manusia yang diakibatkan oleh suatu bencana ataupun wabah penyakit. Yang keempat, ojo lali sholawatan. Joko Kendil mengingatkan kita semua bahwa jangan lupa untuk melakukan sholawat. Artinya kita disarankan memperbanyak membaca sholawat Nabi, apapun sholawat itu. Karena dengan bersolawat maka kita akan memperoleh berkah syafaat Nabi Muhammad dan hati kita menjadi tenang dan tentram. Yang kelima, ojo turu sore. Joko Kendil menyarankan agar kita itu jangan tidur terlalu dini. Tidurlah itu setelah jam 12 malam ke atas. Mungkin ini khusus bagi orang-orang yang menginginkan kebahagiaan batin atau mengolah spiritual dalam dirinya. Dan hal ini memang orang-orang tua kita dulu, leluhur-leluhur kita dulu juga melakukan hal yang sama dan menyarankan hal-hal tersebut. Namanya itu adalah ritual wungon. Yang keenam, Gusti Allah murah asih. Artinya adalah Tuhan itu maha pemurah dan maha pengasih. Apapun yang diminta itu pasti dikasih dan akan selalu menyayangi hamba-hambanya yang berbuat baik. Dan ini adalah makna dari basmalah, bacaan basmalah itu sendiri. Yang ketujuh, wejangan ini adalah wejangan tersirat dari Ki Joko Kendil, yaitu seseorang harus patuh dan taat kepada perintah guru. Selama perintah tersebut adalah perintah ketaatan untuk mendekat kepada Allah, bukan perintah perbuatan-perbuatan jahat ataupun perbuatan-perbuatan merugikan orang lain. Hikmah dan pelajaran. Ki Joko Kendil itu adalah sosok makhluk Allah yang secara tidak langsung menjadi guru kehidupan bagi kita semua.
Siapapun beliau, apapun yang beliau lakukan, apapun yang beliau jalankan, kita harus ambil ilmu dan hikmahnya. Terkhusus adalah hikmah kehidupan yang beliau jalani. Janganlah kita semua itu memvonis Ki Joko Kendil itu sesat, ODGJ, tidak ada manfaatnya, halusinasi, dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak sekali pesan-pesan dari Ki Joko Kendil ini yang bisa kita peroleh kalau kita mau menelaahnya. Kita belum tentu lebih baik dari Ki Joko Kendil ini, pemirsa. Bahkan malah dosa kita ini lebih banyak dari beliau. Untuk itu saya pribadi mengajak untuk jangan membuli seseorang, apalagi Ki Joko Kendil ini, dan kemudian mencari-cari kesalahan seseorang. Belum tentu kita ini lebih baik. Bahkan mungkin kita lebih hina dari orang-orang yang kita bully dan yang kita cari-cari kesalahannya tersebut. Ambillah segala hikmah yang bertebaran di seluruh dunia ini, di seluruh makhluk Allah di bumi. Saya Patih Nur Alam undur diri, kurang lebihnya mohon maaf, akan selalu ada misteri di dunia ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.